Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Akhirnya Bapak Ustadz Afifuddin dan juga Bapak Ustadz Naim, yang kesemuanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembicaraan kita tentang amalan-amalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah pernah belajar tentang amal soleh, kita sudah pernah belajar tentang nilai-nilai takwa, kita sudah belajar tentang sabar, kita belajar tentang menahan hawa nafsu, belajar tentang tawadhu, belajar tentang rendah diri. Dan sekarang kita coba belajar tentang satu amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sikap dermawan. Ada nggak yang namanya dermawan di sini? Ada. Nggak ada ya? Ya. Satu amalan ya yang kalau kita mau kupas sedikit, ini berbicara tentang satu sikap peduli terhadap sesama. Terkait dengan mereka orang-orang yang kaya tapi baik hati ya, dermawan. Kita udah kaya belum deh Bu? Belum. Pak udah kaya belum? Kalau udah dikasih kaya mau nggak jadi dermawan? Enggak. Ya, dermawan, orang yang suka berbagi, orang yang suka memberi, memiliki sikap peduli. Dari sebahagian harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya, Bu. Ya, Pak. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang takwa itu memiliki satu ciri, di antaranya adalah mereka suka menginfakkan hartanya. Alladzina yunfikuna fis-sarra, dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi. Itu kalau Bapak Ibu dengar ada sumbangan dari Bapak Fulan bin Fulan ya, sekian 5 juta, alhamdulillah. Itu bukannya pamer, tapi ini dakwah, syiar. Kalau kita udah pikirannya orang pamer banget, sombong banget, itu hati kita udah rusak, Bu. Ya. Pak, kalau ada orang yang amal gitu, udah biarin aja. Yang penting masuk ke masjid, ya enggak? Kan nambah kasihnya. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar tentang satu sifat dermawan yang kalau kita mau, ya bisa. Kan kedermawanan itu nggak dilihat dari kapasitas berapa banyak yang akan kita sumbangkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesempatan buat kita ketika kita melakukan satu transaksi tentang amal, ya, diibaratkan satu perumpamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkap dalam satu ayatnya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum, ya, perumpamaan orang-orang
orang yang menginfakkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa tuh, Pak? Ya, seperti sebutir ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, seperti apa ya? Jadi sebutir yang ditanam kemudian menjadi 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai ada 10 kelipatan sampai 100. Itu perumpamaannya, Pak. Kita menanam 1 butir bisa tumbuh jadi 700 pahala kebaikan. Ya, bahkan lebih canggihnya ayat ini ditutup atau di closing dengan satu ayat, wallahu yudhaifu liman yasha. Kalau Allah berkehendak 1 bisa banding banyak. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi sikap dermawan ini nggak semua orang kita dimiliki oleh semua orang, nggak dimiliki oleh semua orang. Terbatas, tertentu, karena terkait dengan apa yang kita berikan. Ya, dipertegas lagi lewat satu ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-274. Ya, apa kata Allah? Alladzina yunfikuna amwalahum. Sama tuh, diawali dengan kepedulian. Satu ayat tentang kepedulian. Orang-orang yang menafkahkan sebahagian hartanya. Ya, pada saat kapan? Ya, alladzina yunfikuna amwalahum, menafkahkan sebahagian hartanya dalam kesempatan kapan? Billail, pada waktu malam, wan nahar, pada waktu siang. Jadi ada malam, ada siang. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu demikian, sirran, zahr, jelas, terang-terangan, dipromosiin, dipiralin, gak apa-apa, ya. Wa ala niatan, dalam hati, masih dalam niatan, ya, dibungkus tuh amalnya lewat hati, yang disembunyikan, enggak dipiralkan, enggak disebarluaskan, boleh. Apa pahalanya? Falahum ajruhum inda rabbihim, maka ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah pada saat malam, siang, secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, mereka itu nggak pernah gentar dengan kehidupan ini. Karena ayat Allah terakhir ini dikatakan dengan satu closingnya cakap, walahum wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia nggak bakalan takut, nggak bakalan gentar, nggak bakalan galau dalam kehidupan ini. Apa yang dia sudah berikan tentang hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia nggak takut miskin. Ada nggak orang-orang yang sedekah besoknya miskin? Ada nggak? Nggak ada. Main judi ya, pertamanya doang main slot dapat, waduh, canggih sekarang slot ya. Ya, dapat, besok dibohongin. Mana ada bandar yang mau rugi? Judi. Kalau sedekah beda, ya. Sedikit menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Kalau kita punya harta, sesuatu yang kita cintai besar, berat nggak ngeluarinnya? Berat ya, fitrah manusia. Enggak mungkin punya duit 1 juta, ya. Ini duit 1 juta, ada satu perintah untuk menafkahkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hitungnya itu kan umpamanya cuma 2,5%. Berapa duit sih? 125.000. Nih, kebanyakan menjadi sebuah titik dari sebuah kelemahan kehidupan di dalam keluarga muslim. Itu gaji atau penghasilan seorang bapak, ya, yang dimanage oleh seorang istri. Ini kadang-kadang jadi simpang siur. Gaji suami 5 juta. Bu, dengerin deh, Bu. Ya. 5 juta. Ada hak orang lain nggak di dalamnya, saya tanya? Udah ada. Ya. Saya alhamdulillah ini bicara praktek aja, ini bukan sedikit pamer. Itu potong dulu 2,5%. Ini mah kagak modal kayak kita, dapat 5 juta, dapat 10 juta buat bayar BTN, buat cicilan mobil, buat cicilan motor, habis. Yang dikasih sisa buat sedekah. Kebagiannya kira-kira sesuai hitungan gak dalam syar'i? Enggak. Potong dulu. Emang susah ya praktiknya. Ya Allah karim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau Allah sudah bicara seperti itu keras, Bu. Lan tanalul birra. Kita ini dituntut tentang apa yang kita cintai. Mau gak kita berbagi dengan orang lain?
hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai. Ya sedikit keras, biar sedikit ada motivasi lah. Ya, kalau sahabat dulu kalau perang, ya temennya dari Ansor, terus kemudian ada yang dari sahabat yang lain dari luar, itu berbagi bu, berbagi istri, berbagi anak, berbagi harta. Kira-kira dibilang nggak kayak gitu? Hah? Nggak ada. Ya Allah, kalau kita mau menerjemahkan dengan risalah mereka para sahabat-sahabat Nabi, luar biasa. Ya, satu kisah sedikit buat pembelajaran, menjadi sebuah motivasi buat kita. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar kisah ini ya. Kita kenal satu nama yang luar biasa, yaitu namanya Sya'ban. Sya'ban ini adalah jamaahnya Rasulullah SAW dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Ini Sya'ban, kalau ibadah sholat subuh tuh jalannya nggak kayak kita, loncat langsung sampai masjid. Ya sesuai dengan keadaan ya. Di zamannya Rasulullah SAW itu kan masjid masih jarang, boleh dibilang jauh. Ya. Sya'ban itu tiap menjelang subuh dia udah berangkat dari rumah, kira-kira jam 2 lah. Ya, kilometer hitungannya, nggak kayak engkong tinggal loncat kong sampai masjid ya. Ya Allah. Itu biasanya Sya'ban dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah di masjidnya Rasulullah SAW, posisi dia ngambil sebelah kanan tuh Pak, dari imam. Ya posisi berarti sebelah sana. Setiap Rasulullah SAW sholat bersama dengan mereka para sahabat, dan diantaranya adalah Sya'ban sebagai jamaahnya. Itu nampak terlihat, selalu ada. Tiba satu waktu di mana Sya'ban sudah tidak lagi dilihat oleh baginda Rasulullah SAW. Berhari-hari selepas sholat dilihat nggak ada posisi Sya'ban di mana dia biasa sholat berjamaah. Ya, nggak ada. Sampai bertanyalah Rasulullah SAW, ini orang yang biasa sholat di sebelah kanan saya, siapa namanya? Sya'ban ya Rasulullah. Ini kemana ya orangnya? Kalau bahasa kita seperti itu. Dicari, ternyata memang udah nggak ada. Sampai penasaran baginda Rasulullah SAW bersama dengan sahabat datang ke rumah Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullah. Yang bukain pintu ternyata istrinya. Sampai baginda Rasulullah SAW bertanya, wahai ibu, Sya'ban kemana? Selama ini nggak dilihat lagi, nggak nampak lihat. Saya ini dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah Sya'ban. Sya'ban sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sya'ban telah meninggal ya Rasul. Tapi dia memberikan beberapa kalimat dari sebuah tiga kata yang bisa saya rekam. Apa kata baginda Rasulullah SAW yang diucapkan ketika Sya'ban sebelum meninggal dunia? Yang pertama, ya Rasulullah, Sya'ban berkata dalam satu kalimat, kenapa enggak lebih jauh? Yang kedua, ya Rasulullah, kenapa enggak yang baru? Dan yang ketiga, ya Rasulullah, Sya'ban berkata, kenapa enggak lebih banyak lagi ya Rasulullah? Makna kandungan daripada kata ini apa maksudnya ya Rasulullah? Hingga baginda Rasulullah SAW diberikan satu ilham, ya, satu pencerahan dari malaikat Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Sya'ban ini meninggal dengan tiga kalimat ini memberikan sebuah penjelasan. Kenapa enggak jauh? Kenapa enggak lebih jauh? Maknanya adalah Sya'ban kalau berangkat ke masjid untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah SAW menempuh perjalanan yang jauh. Ya, jauh perjalanannya Pak, nggak kayak kita. Udah dekat naik motor lah gitu, kayak tukang air. Ya, bawa motor mulu, kakinya sakit, panas. Berkilo-kilometer dia jalan berjam-jam untuk sampai di masjidnya Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Ini motivasi. Ya, artinya apa? Kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Untuk bisa duduk dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah, kita pernah belajar ya, bagaimana pelaksanaan sholat berjamaah itu mengandung satu manfaat dari sebuah nilai yang luar biasa. Seorang muslim, dia sholat ibadah sholat berjamaah di masjid, dia ngerti atau tidak ngerti tentang bacaan sholat, dia paham tidak paham tentang bacaan sholat, lantas kemudian dia nggak khusyuk dalam sholatnya, bahkan nyaris dia berpikiran sholatnya nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena dia sholat berjamaah di masjid, selepas salam, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan ke kiri dia tengok, saat dimana dia selesai sholat, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, 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 gugur dosanya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, ghirah dari sebuah motivasi untuk sholat berjamaah di masjid, apapun dan bagaimanapun kondisinya. Sahabat berkata, ya Rasulullah, maknanya apa ketika suamiku meninggal dia mengucapkan kalimat, kenapa nggak lebih jauh lagi? Maknanya adalah berangkat dari rumah menuju masjid, perjalanannya agak jauh. Nggak kayak kita, masjid tiap gang ada sekarang, alhamdulillah ya. Nanti saya akan sampaikan satu cerita lagi bagaimana anak muda yang berangkat ke masjid ketemu setan. Insyaallah dalam episode berikutnya. Allah kirim. Yang kedua, ya Rasulullah, suamiku berkata, kenapa enggak yang baru? Maknanya apa ya Rasulullah? Dia sahabat kalau berangkat pakai jaket, Pak. Bu, jaketnya dua, yang agak tebal. Di dalam satu, di luarnya satu lagi, dua. Di perjalanan dia menjumpai ada orang yang kedinginan di tengah malam, karena berangkatnya jam 2 sampai menuju rumahnya masjidnya baginda Rasulullah SAW. Kedinginan, diberikanlah jaket yang satunya, tapi enggak yang baru. Disinilah sebuah penyesalan, memberikan sesuatu yang dicintai jauh lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kira-kira ngasih yang bagus apa yang jelek? Punya duit 50.000, jembatan yang baru lecek sama sobek, yang dipilih yang mana? Jujur, udah gak usah bicara soal harta, yang paling bagus lah, duit aja. Kenapa sih kita nggak berikan yang terbaru, yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya wajar kalau Allah bilang, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita nggak akan sampai pada satu kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita berani memberikan sesuatu yang kita cintai. Bapak punya bini cantik, dikasih orang, berani nggak Pak? Oh, ntar dulu orang Pak Irfan urusan, nggak bisa begitu. Ya, kita punya harta yang kita cintai, diminta sama saudara sesama muslim, berani nggak kita memberi? Berat. Wajar kalau sahabat bilang, ya Rasulullah, apa maknanya ketika dia berkata sebelum kematiannya, kenapa nggak yang baru, kenapa nggak yang terbaik aku berikan? Allah kirim, ternyata mengandung hikmah. Berikanlah sesuatu yang terbaik. Ya artinya kita tetap punya hitungan Pak. Ya, bukan berarti 2,5%. Amal itu nggak dipaksakan kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Ini kuncinya dua. Ya, jangan memberikan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Jadi terpaksa, nggak ikhlas, nggak ridho. Amal itu syaratnya dua Bu. Ada ilmunya, yang kedua ikhlas, baru diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana kita mendapatkan cerita yang mengandung hikmah kemarin? Ya, seorang tukang sol sepatu bisa masuk surga, diterima amal ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia nggak berangkat haji, ya kan? Karena dia memberikan uang hajinya untuk mereka orang-orang yang lagi kelaparan saat itu. Kira-kira kita bisa nggak kayak gitu? Nggak sampai. Kenapa nggak yang baru ya Rasulullah? Maknanya apa? Artinya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada masalah duit aja yang lecak kita kasih, yang sobek bahkan. Ya Allah, punya duit di kantong, pilih ada 3 yang jelek, ya pasti yang paling jelek kita pilih. Itu
itu manusiawi emang sih, emang memberikan sesuatu. Ya Allah karim, kadang makanan aja yang udah nggak kita mau makan kasih orang. Kira-kira kalau dibalik ya, kita ngasih ke situ umpamanya, mau nerima nggak? Ya nggak mau lah. Yang ada mendingan kita kasih bebek, betul. Allah kirim. Yang ketiga apa kata Sya'ban? Kata istrinya Sya'ban, ya Rasulullah, Sya'ban suamiku sebelum meninggal dia bilang, kenapa nggak lebih banyak lagi? Artinya apa? Setiap kali Sya'ban berangkat salat subuh berjamaah di masjidnya, Rasulullah SAW dia biasa tuh bawa roti Arab kan panjang gitu ya. Ya, dia bawa roti sama susu. Ya, enggak kayak Bang Nasir jalan sini bawa kopi sama susu, enggak mungkin lah. Bawa roti nggak mungkin, orang dekat kok. Di tengah jalan tuh biasa lapar karena dingin ya, malam suasananya. Dia lihat ketika dalam sebuah perjalanannya ada orang yang kelaparan, ada orang yang miskin, saat itu belum makan, nyaris mau mati bu. Maka diberikanlah sepotong roti itu dan susu yang dia berikan. Pantas dan wajar ketika Sya'ban meninggal dunia dia katakan dan satu kalimat, kenapa enggak yang lebih banyak lagi aku berikan? Untuk siapa? Orang-orang yang membutuhkannya. Pembelajaran lagi buat kita, bahwasanya sesuatu yang dituntut oleh kita, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, berikanlah sesuatu baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini karakter orang-orang yang bertakwa. Nggak usah muluk-muluk deh Pak. Bapak lagi santai baca koran. Kalau sekarang nggak mungkin baca koran ya. Bapak lagi santai main jet di rumah. Ibu juga. Assalamualaikum, ada pengurus masjid bawa map. Itu tandanya apa Bu? Paham nggak? Orang yang bertakwa langsung connect. Oh masjid butuh dana, oh masjid butuh biaya untuk pembangunan kah, untuk acara kah, langsung dompet keluar. Ini kan kadang-kadang assalamualaikum warahmatullah, dijawab benar salamnya, waalaikumsalam. Nggak ada bapaknya Pak, ibu tuh yang jawab. Kalau bapaknya bilang ibunya lagi ke pasar, emang akal-akalan. Ini romantika Pak, kehidupan suasana kehidupan orang-orang muslim yang dituntut untuk bersedekah, ternyata dia pandai mengarang tentang cerita kehidupan di dalamnya. Allah karim. Intinya nggak mengasih. Udah, jawab salam dulu, kasih yang terbaik. Ya kalau kita lagi nggak ada, ya kasih dengan senyum. Senyum kan sedekah. Berat nggak kira-kira? Ternyata amal tentang sikap dari sifat dermawan akan mengantarkan kita pada satu pahala diberikan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya Pak ya, biar besok nyambung lagi. Ya, ada nggak yang mau ditanyain kira-kira? Ya, udah masuk waktu isya. Silakan. Ya, memberikan sesuatu yang terindah, memberikan sesuatu yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya akan jauh lebih baik. Ya, ini belajar. Ya sedikit tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat